Baiklah, judul draft proposal yang akan saya sampaikan yaitu pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun pembelajaran 2020-2021. Pendahuluan, penyataan, pendidikan menyediakan lingkungan untuk mengembangkan motivasi, bakat, dan kemampuan peserta didik. Guru dan siswa merupakan dua figur yang saling membutuhkan. Guru mengajar dan siswa belajar dalam proses yang edukatif. Pembelajaran akan berlangsung dengan baik dengan adanya motivasi dalam diri siswa untuk belajar. Guru dituntut untuk mampu membangkitkan motivasi belajar siswa dengan kemampuan memilih model pembelajaran yang tepat. Masalah di lapangan SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Motivasi belajar siswa yang rendah terindikasi dari yang pertama itu masalah belajar, dan yang kedua malas mengerjakan tugas kelompok, yang ketiga jika diberi tugas kelompok tidak secara keseluruhan siswa mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, terlambat masuk kelas saat jam pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang kelima, kondisi kelas yang tidak menarik perhatian siswa. Yang keenam, siswa terlihat pasif di kelas. Yang ketujuh, tidak ada interaksi yang baik antara guru dan siswa. Yang kedelapan, siswa merasa bosan. Dan yang kesembilan, siswa mengantuk di kelas. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, faktor dalam diri dan faktor dari luar diri siswa. Dan didukung salah satu penyebab rendahnya motivasi belajar tersebut adalah faktor penggunaan model pembelajaran oleh guru. Guru dituntut untuk dapat memiliki model pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, sehingga siswa akan termotivasi tinggi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu model yang dimaksud adalah model pembelajaran Jigsaw. Erikson dalam Muhli pada tahun 2018 halaman yang ke-14 mengemukakan bahwa siswa termotivasi tinggi dengan model pembelajaran tipe Jigsaw daripada pembelajaran secara langsung. Yang kedua itu menurut Doni Juni Priyansa pada tahun 2017 halaman 347 mengemukakan bahwa salah satu keunggulan model pembelajaran Jigsaw adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga itu menurut Trianto dalam Daru Wicaksono pada tahun 2016 pada halaman ke-8 bahwa dengan pembelajaran Jigsaw siswa akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, sistematik, dan analitik. Siswa akan lebih termotivasi dalam belajar bila mereka merasa bahwa pembelajaran itu bermakna baginya dan jika mereka berhasil menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Harapan dalam model Jigsaw ini menumbuhkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk belajar lebih baik dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Siswa menyukai pembelajaran di kelas sehingga suasana kelas terlihat lebih aktif dan tidak mudah merasa bosan dan mengantuk. Identifikasi masalah yang pertama itu apakah faktor fisik dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Yang kedua, apakah faktor psikis dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Yang ketiga itu, apakah faktor cita-cita dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Dan yang keempat, apakah faktor keinginan belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Yang kelima, apakah faktor dorongan orang tua dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Yang keenam, apakah faktor dorongan teman bermain dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Yang ketujuh, apakah faktor lingkungan sekitar dapat mempengaruhi motivasi belajar pak siswa SMA kelas 11 di
SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Yang ke-8, apakah guru mempengaruhi motivasi belajar Pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta? Dan yang ke-9, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar Pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta? Dan yang ke-10, bagaimana pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar Pak siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta? Pembatasan masalah. Model pembelajaran Jigsaw sebagai variabel bebas yaitu X, model motivasi belajar Pak siswa sebagai variabel terikat Y. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat kecenderungan model pembelajaran Jigsaw di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta tahun pembelajaran 2020-2021? Bagaimana tingkat kecenderungan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun pembelajaran 2020 dan 2021? Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun pembelajaran 2020 dan 2021? Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kecenderungan model pembelajaran Jigsaw di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun pembelajaran 2020 dan 2021 untuk mengetahui tingkat kecenderungan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta tahun 2020-2021 untuk mengetahui besarnya pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar Pak siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun 2020-2021. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kajian pustaka. Motivasi belajar pendidikan agama Kristen. Pengertian motivasi belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi tentu sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar yang baik. Motivasi merupakan suatu dorongan dan kekuatan dalam diri siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan usaha sadar. Fungsi motivasi belajar. Adapun fungsi motivasi belajar menurut pengertian motivasi belajar yang telah diutarakan oleh para ahli di atas, jelas bahwa motivasi sangat berperan penting di dalam diri seseorang sebagai penggerak untuk mencapai tujuan tertentu. M. Ngalim Purwanto pada tahun 2007 yang halaman ke-73 bahwa fungsi motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil yang atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi yang ada dalam diri manusia itu bukan hanya satu. Ada motivasi yang berasal dari diri sendiri, ada juga motivasi yang berasal dari luar seperti dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakteristik perilaku siswa yang memiliki motivasi belajar. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Siswa yang sudah termotivasi untuk belajar pasti akan terlihat dari beberapa ciri-ciri atau karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Sardiman pada tahun 2011 halaman 83 bahwa motivasi yang ada pada diri setiap orang akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan soal. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Guru bertanggung jawab melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil dengan baik. Keberhasilan ini bergantung pada upaya guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Dasar Alkitabiah motivasi. Guru Pak adalah pelayan yang mengetahui karunia-karunia Tuhan dalam diri peserta didik yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memanggil guru Pak untuk menentukan anak
dalam pengetahuan dan kepekaan yang kemudian memimpin peserta didik untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Untuk menuntun siswa di jalan hikmat memerlukan lebih daripada sekedar pemaparan materi. Pengertian model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Menurut Rusman pada tahun 2012 halaman 217, arti jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Model pembelajaran jigsaw ini mengambil pada cara bekerja sebuah gergaji atau zigzag, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dalam cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw pada proses pembelajaran PAK. Untuk mempermudah guru menerapkan model pembelajaran jigsaw di dalam pembelajarannya, terlebih dahulu guru harus mempelajari dan mengetahui bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkah model pembelajaran tersebut. Menurut Istarani pada tahun 2014 halaman 27 menuliskan ada 8 langkah model pembelajaran jigsaw, antara lain yang pertama, peserta didik dikelompokkan ke dalam kurang lebih 4 orang tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama berbentuk dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang lima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, setiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian menjelaskan kepada teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, guru memberi evaluasi, dan yang kedelapan, penutup. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran jigsaw. Adapun kelebihan model pembelajaran jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang memiliki kelebihan, antara lain memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar sehingga dapat menguasai materi pelajaran yang untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Dan kelemahan model pembelajaran jigsaw yaitu, namun di samping kelebihan penggunaan model pembelajaran jigsaw dalam proses pembelajaran mengajar, ada juga keterbatasannya. Imas Kurniasi dan Berlin Sani pada tahun 2016 halaman ke-26 menuliskan keterbatasan dalam model pembelajaran jigsaw berikut. Yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang keempat, siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Kerangka berpikir, model pembelajaran jigsaw meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi dari dalam diri siswa atau intrinsik, dan dari luar diri siswa ekstrinsik menghasilkan, yang pertama itu menginteraksi antara guru dan siswa. Yang kedua, belajar secara optimal. Yang ketiga, beraksi terhadap penjelasan guru. Yang keempat, menghidupkan suasana kelas. Yang kelima, kelas menjadi tidak monoton dan membosankan. Yang keenam, kesadaran belajar peserta didik. Hipotesis penelitian.
Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun pembelajaran 2020-2021. Metode bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian SMA Negeri 1 Lintong Nihuta, waktu penelitian April sampai dengan November 2020. Metode penelitian, metode statistik inferensial. Populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lintong Nihuta pada tahun pembelajaran 2020-2021 sebanyak 280 orang. Sampel 20% dari 280 orang, yaitu 56 orang. Definisi operasional. Variabel bebas X. Model pembelajaran Jigsaw dengan indikator langkah-langkah model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penjelasan materi. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli. 4, guru menentukan skor awal masing-masing kelompok. Yang kelima, rencana kegiatan. Yang keenam, melakukan evaluasi. Variabel terikat Y, motivasi belajar pak siswa dengan indikator karakteristik perilaku siswa yang memiliki motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, teknik menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan soal. Instrumen penelitian. Jenis instrumen untuk mengumpulkan data variabel X, Y digunakan kuesioner atau angket tertutup yang terdiri dari dua option A dan B. Kisi-kisi angket dapat dilihat dalam Word. Uji coba instrumen. Uji validitas rumus produk momen. Uji reliabilitas rumus formula alpha Cronbach. Teknik analisis data. Uji homogenitas varians melalui uji F. Melakukan uji hipotesis dengan uji T. Sekian dari pemaparan saya dalam hasil draft proposal saya. Terima kasih. Shalom.